Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mengklon Gen Membuka Baru dalam Bidang Kesehatan. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama adalah Faiza Rahman, saya sendiri. Berikutnya ada Devi Duma Monika Sidabalok, Elsa Duyanti Sembiring, Gideon Apane, Ikrar Rahman, Tesalonika Sihotang, dan Fikar Fernando Dailing. Oke, untuk mempersingkat waktu, Devi Duma silakan dimulai. Cloning adalah kreasi secara aseksual dari suatu sel atau organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulu. Secara alamiah, cloning telah ditemukan sejak beribu-ribu tahun yang lalu pada organisme unisel sampai ke yang multisel. Dewasa ini, kemajuan bioteknologi dalam melakukan cloning artifisial dengan menggunakan sel non-embrionik telah berkembang pesat. Pemanfaatan cloning dalam aplikasi medik ditunjukkan untuk pengobatan, reproduksi, dan replacement. Walaupun demikian, dalam hal pemanfaatannya, masih banyak ketidaksesuaian pendapat, terlebih lagi bila masalah cloning terkait langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan etik. Jenis-jenis cloning. Yang pertama itu cloning molekul atau molecular cloning. Yang kedua, cloning organisme. Selanjutnya akan dibahas oleh Elsa. Saya akan menjelaskan jenis cloning. Yang pertama, cloning molekul atau molecular cloning. Cloning dilakukan dengan menggunakan bakteri dan plasmid. Plasmid merupakan molekul DNA sirkular berukuran kecil, tetapi mempunyai ukuran sama atau bahkan lebih besar dari ukuran bahan genetik utamanya atau kromosom bakteri, dan bereplikasi di dalam sel bakteri. Dalam hal melakukan cloning gen atau potongan DNA, plasmid asal atau cloning vektor diisolasi dari sel bakteri. Gen sel tertentu disisipkan oleh ke plasmid sehingga terbentuk plasmid dengan DNA rekombinan. Plasmid yang baru dimasukkan ke dalam sel bakteri dan berbentuk bakteri rekombinan yang akan membentuk sel klon. Gen yang disisipkan akan terikut pada bakteri yang bermitosis. Yang dimaksud mitosis ini adalah proses pembagi genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Klon bakteri ini akan menghasilkan protein yang sesuai dengan gen yang disisipkan. Sebagai contoh, perusahaan farmasi menghasilkan berbagai jenis hormon dengan menggunakan bakteri yang menyandang gen manusia. Dan yang kedua, cloning organisme. Disebut juga cloning reproduksi yang bertujuan untuk menghasilkan organisme multisel yang identik secara genetik. Proses cloning ini merupakan reproduksi aseksual di mana tidak terjadi fertilisasi atau disebut pembuahan. Di sini dilakukan transfer inti dari sel dewasa donor ke dalam sel telur tanpa inti. Bila sel telur telah membelah normal, maka akan dipindahkan ke dalam uterus inang substitusi. Klon yang dihasilkan tidak sepenuhnya identik oleh karena sel somatik dapat mengandung mutasi DNA inti. Selain itu, mitokondria di dalam sitoplasma juga mengandung DNA, dan selama SCNT, DNA ini sepenuhnya berasal dari sel telur donor. SCNT atau somatic cell nuclear transfer adalah teknik laboratorium untuk menghasilkan embrio hidup dari sel somatik atau sel tubuh dengan sel telur. Hal ini sangat perlu diperhatikan pada cross species nuklir transfer oleh karena bila kematian sel, salah satu keuntungannya bila menggunakan klon organ dari diri sendiri, yaitu tidak terjadi reaksi penolakan jaringan, dan dengan sendirinya tidak memerlukan pemberian obat imunosupresif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Baik,
Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu metode melakukan cloning. Metode melakukan cloning itu ada dua. Yang pertama ada artificial embryo twinning, dan yang kedua ada somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu artificial embryo twinning. Cara ini relatif low teknologi yang mencontohi proses alamiah terjadinya kembar identik. Pada embrio yang masih dini, dilakukan separasi secara manual sehingga menghasilkan sel-sel individu yang selanjutnya akan membelah dan berkembang. Embrio ini diimplantasikan pada inang substitusi sampai cukup bulan dan kemudian dilahirkan. Oleh karena embrio-embrio klon ini berasal dari zigot yang sama, maka mereka secara genetik identik. Yang kedua ada somatic cell nuclear transfer atau SCNT. Cara ini agak berbeda dengan artificial embryo twinning, tetapi memberi hasil yang relatif sama, yaitu salinan genetik yang sama. Sel somatik yang dipakai adalah sel-sel di dalam tubuh selain sel sperma dan sel telur. Pada mamalia, setiap sel somatik mempunyai 2 sel kromosom yang lengkap. Inti sel somatik ditransfer ke sel telur yang telah dilakukan enukleasi. Jadi teman-teman, enukleasi itu merupakan proses pengangkatan inti sel. Proses ini digunakan dalam cloning organisme. Sel telur dengan inti baru ini akan berlaku sebagai zigot yang kemudian diimplantasikan ke inang substitusi. SCNT ini bertujuan utama untuk menghasilkan embrio yang akan digunakan pada riset, terutama riset sel punca atau yang lebih dikenal dengan stem cell. Sel-sel ini kemudian dipanen untuk digunakan pada riset bioteknologi dengan harapan dapat diaplikasikan bagi berbagai aspek yang menunjang kesejahteraan manusia, termasuk aspek kesehatan dan pengobatan. Selanjutnya, ada teknik rekayasa genetika. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada amplifikasi gen, yang kedua ada rekombinasi gen. Amplifikasi gen, proses di mana plasmid atau bakteriofag yang diinduksikan ke dalam sel dan kemudian berkembang dengan cepat. Amplifikasi gen sering dilakukan pada sel-sel yang berfungsi sebagai penghasil suatu senyawa, di antaranya enzim, antibiotik, vitamin, dan lain-lain. Berikutnya ada rekombinasi gen, pembentukan rekombinan baru dari material yang dapat diturunkan dengan cara penyisipan DNA dari luar ke dalam suatu wahana atau yang disebut dengan vektor, sehingga memungkinkan penggabungan dan kelanjutan berkembang dalam host yang baru. Rekombinasi gen dapat dilakukan dengan cara memotong DNA dan kemudian disambung dengan DNA yang baru yang membawa sifat unggul. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Gideon. Baik, saya akan melanjutkan presentasi rekan saya, yaitu cara-cara pembuatan DNA rekombinan. Adapun tahap pembuatan DNA rekombinan adalah yang pertama kita harus mencari DNA yang unggul. Kemudian yang kedua kita harus menyiapkan vektor. Vektor adalah alat untuk memasukkan DNA ke dalam makhluk hidup yang akan diubah sifatnya. Vektor biasanya berupa virus atau plasmid dari suatu bakteri. Kemudian setelah menyiapkan vektor, kita memasukkan DNA rekombinan ke dalam suatu sel yang akan kita ubah sifatnya tadi. Kemudian melakukan cloning DNA rekombinan. DNA yang sudah dimasukkan ke dalam sel diperlakukan sedemikian rupa agar bakteri yang dimasukkan DNA itu melipat gandakan DNA tersebut ke dalam selnya. Next. Baik, adapun tujuan dilakukannya cloning suatu gen adalah yang pertama itu untuk memperoleh gen sebagai suatu alat penelusur. Yang kemudian gen juga digunakan untuk menganalisis urutan nukleotidanya. Dan yang ketiga mendapatkan gen untuk diekspresikan pada sel inang. Terima kasih, sekian. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Gideon. Sumber DNA untuk diklon. 1. DNA kromosom.
Kedua, cDNA atau komplementari DNA yang disintesis menggunakan mRNA sebagai cetakan atau template. 3, DNA yang dihasilkan dari perbanyakan menggunakan PCR. Kemudian di sini ada pemanfaatan bakteri dan penyisipan DNA interest ke dalam plasmid pada metode cloning DNA. Saya akan menjelaskannya. Pertama, ketika dilakukan cloning DNA, terlebih dahulu peneliti harus mengisolasi plasmid dari sel bakteri dan kemudian menyisipkan DNA interest ke dalam plasmid. Plasmid yang telah disisipi DNA interest disebut dengan DNA rekombinan. Plasmid kemudian dikembalikan ke dalam sel bakteri, sehingga diperolehlah bakteri rekombinan. Bakteri rekombinan akan membelah diri berulang kali untuk memperbanyak sel bakteri sehingga DNA rekombinan juga akan turut terimplikasi ke dalam sel anakan. Bakteri rekombinan. Proses perbanyakan salinan DNA interest ini disebut dengan cloning gen. Pemanfaatan bakteri dan penyisipan DNA interest ke dalam plasmid pada metode cloning DNA. Cloning ini dimanfaatkan untuk membuat dan menyimpan DNA interest dalam jumlah banyak, serta menghasilkan produk berupa protein dari DNA tersebut. Peneliti dapat mengisolasi salinan DNA tersebut dari bakteri untuk digunakan dalam penelitian. Salinan DNA dapat digunakan untuk menghasilkan tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini tahan hama, dengan cara mentransfer gen ke tanaman spesies lain atau memanen protein yang dihasilkan dari salinan DNA, seperti hormon dan enzim. Produk salinan DNA ini dapat diproduksi dalam jumlah besar, menggunakan kultur bakteri rekombinan yang membawa gen cloning untuk DNA interest maupun protein. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Baik, saya melanjutkan presentasi dari Ikra. Di sini ada skema rekombinan DNA. Sumber DNA, cloning, masukkan DNA target atau DNA asing dari organisme diekstrak secara enzimatis, dibelah atau dipotong, dan bergabung ke entitas DNA lain. Faktor cloning untuk membentuk yang baru, molekul DNA rekombinasi atau faktor cloning memasuki DNA atau membangun DNA. Cloning faktor insert membangun DNA, ditransfer ke dalam dan dipertahankan ke dalam sel inang. Memasuki DNA dalam sel inang, bakteri disebut transformasi. Sel-sel inang yang mengambil konstruksi DNA mengubah sel-sel diidentifikasi dan dipilih atau dipisahkan atau diisolasi dari mereka yang tidak. Jika diperlukan suatu konstruksi DNA, dapat dibuat sehingga produksi protein yang dikode oleh urutan DNA cloning diproduksi dalam sel inang. Next. Pembuatan antibiotik chloramphenicol dari bakteri Streptomyces sp. Dengan majunya teknologi dan ilmu pengetahuan, pembuatan antibiotik chloramphenicol dilakukan dengan cara rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah mengubah susunan gen untuk mengubah sifat organisme sehingga memiliki kemampuan yang diinginkan atau unggul.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Fikar. Saya akan melanjutkan hasil pembahasan dari teman sebelumnya. Di sini kita akan membahas tentang keunggulan cloning. Yang pertama, mencari obat alami bagi banyak penyakit manusia, terutama penyakit kronis, guna menggantikan obat-obatan kimiawi yang dapat menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, untuk memperoleh hormon pertumbuhan, insulin, interferon, vaksin, terapi gen, dan diagnosis penyakit genetik. Adapun jika ada keunggulan, maka ada kelemahan. Kelemahan cloning yaitu yang pertama, cloning pada manusia akan menghilangkan nasab. Kedua, risiko kesehatan pada hewan yang dikloning. Ketiga, menyulitkan pelaksanaan hukum-hukum syara seperti hukum pernikahan, nasab, nafkah, waris, hubungan kemahraman, hubungan ashabah, dan lain-lain. Yang keempat, hewan hasil pengklon mudah terserang penyakit. Yang kelima, menurunkan keanekaragaman. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang paham atau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke kawan-kawan. Thank you.